pronounce it. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Adibes Channel. Aduh, udah lama banget aku nggak bikin video, rasanya ternyata cukup rindu juga. So, hari ini akhirnya aku bisa bikin video, tentunya dengan tema yang baru lagi, ya. Aku tuh nggak bisa stuck di satu tempat gitu loh guys, jadi kayak harus ada inovasi-inovasi kayak gitu. But before it, if you have not subscribe this channel, please subscribe and also click the bell so you will know when I have a new video. Oh ya, kalau kalian misalnya mau tahu tentang aku, keseharian aku, mau kenal lebih dekat sama aku, Cile, pet banget. kalian bisa follow aku di Instagram @ivadia. Jadi guys, barusan aja aku rampung atau selesai meeting online, my first meeting online dari Univ yang bakal jadi tempat aku menempuh S2 gitu kan, Kasesat University. Nah, di situ banyak banget orang dari berbagai negara and they can communicate each other because of language. Jadi di sini aku mau bahas tentang how important language is dan how to improve your skill in language. Jadi guys, menurut aku sendiri personally, bahasa itu sangat penting karena bahasa adalah suatu hal yang dapat mengkoneksikan atau menghubungkan orang lain. Karena kan cara berkomunikasi itu ya paling efektifnya itu dengan berbahasa atau berkata-kata gitu kan. Nah, sampai saat ini bahasa internasional yang hampir semua orang bisa gunakan atau diterima di semua tempat adalah bahasa Inggris. Well, di sini aku bakal ngasih tahu kalian kenapa bahasa Inggris itu penting. Yang pertama, karena dia bahasa internasional. Jadi kayak ketika kalian punya skill dalam bahasa Inggris, kalian itu bisa gunain itu dimanapun, di berbagai tempat, karena ya itu dia international language gitu kan. Yang kedua, kalau aku personally, belajar bahasa Inggris itu asik banget. Kenapa? Karena banyak banget platform-platform yang bisa kalian gunain untuk belajar bahasa Inggris. Dan yang ketiga, kita tuh kayak bakal ada kepuasan tersendiri kalau kita tuh bisa bahasa Inggris. Itu kalau aku personally ya. Mungkin kalau belajar bahasa yang lain juga bakal kayak gitu rasanya, kayak puas aja gitu bisa belajar bahasa dan we can communicate with that language gitu. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian beberapa tips atau cara atau kiat-kiat yang bisa kalian lakuin untuk mengimprove atau apa ya bahasanya, mengembangkan skill berbahasa Inggris kalian. Karena aku juga udah melakukan semua kiat-kiat yang bakal aku kasih, jadi ini based on my experiences. If it sweet to you, I think it will be helpful. Nah, jadi aku bakal kasih tahu ke kalian ada 8 poin di sini. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ini tuh banyak banget direkomendasiin di berbagai YouTube, di berbagai English course, di berbagai situs-situs, di berbagai browser. Pokoknya ketika kalian mencari keyword bagaimana untuk belajar bahasa Inggris dengan mudah, kalian bakal diarahkan ke nomor pertama ini, yaitu nonton film yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini banyak sih yang ngerekomendasiin nonton filmnya tanpa subtitle. Jadi lebih ngena gitu, lebih kayak kita bener-bener belajar kayak gitu. But of course, I'm not that expert. Aku nggak secanggih itu. Aku masih juga some movies itu aku masih pakai subtitle. But I think it also helped me in learning English. Jadi itu nggak masalah guys kalau kalian tetap mau pakai subtitle. Kalau menurut aku ya, mau pakai subtitle ataupun enggak itu nggak masalah banget. Yang penting kalian tuh udah dapat listeningnya tuh loh, how to pronounce it and also how to express when you saying that word. Ada banyak banget film yang bisa kalian jadiin apa ya, objek untuk kalian belajar, kayak Harry Potter, terus kayak Ant-Man, Avenger, Incredibles, and also so many movies that you can choose in learning English. Yang kedua, ini masih seputar entertain, jadi dengerin lagu.
Nah, dengerin lagu ini juga bisa help banget kita dalam improve our English skills. Kenapa? Karena dalam lagu sendiri itu ada nadanya. Jadi kayak secara nggak sadar kita tuh dibawa untuk lebih fokus untuk mendengarkan kata demi kata yang ada di dalam lagu sendiri kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri sih kalau lagu biasanya aku dengerin dulu, terus aku kayak coba menerka, kira-kira dia ngomong apa nih? Kira-kira liriknya apa kayak gitu. Nah, setelah itu biasanya aku langsung translatekan kayak gitu. Dan buat kata-kata yang ternyata aku nggak tahu artinya apa, aku bakal catat di buku notes gitu kan. Dan aku bakal cari tahu artinya apa, terus aku bakal coba atau I will try to remember that word. Jujur aja guys, yang paling bantu aku selain nonton film adalah mendengarkan lagu bahasa Inggris dalam mengimprove bahasa Inggris aku. Kenapa? Karena nggak tahu, aku tuh memang suka musik ya, suka lagu gitu. Jadi kayak nyambung aja gitu ketika aku dengerin lagu, oh sekalian belajar kayak gitu, oh sekalian translatein, oh sekalian learn to express when I'm saying that word kayak gitu. Yang ketiga, ini masih lanjutan dari yang tadi. Jadi sama kayak lagu, ketika aku nonton film juga aku bakal nyatat beberapa kata yang agak aneh dan baru aku dengar kayak gitu. Dan aku bakal berusaha untuk cari tahu apa artinya dan gimana cara gunainnya atau pada konteks apa kita bisa menggunakan kata itu. Nah, di situ aku tulis semua di sebuah notes aku, ya isinya itu adalah kata-kata baru. Jadi kayak like my own dictionary, kamus yang aku buat sendiri dari kata-kata yang memang asing buat aku dan itu baru. Dan aku bakal baca-baca aja gitu. Nggak berusaha keras juga sih untuk menghafalnya. Yang penting aku sering aja baca itu, lama-kelamaan ya ingat sendiri kayak gitu. Jadi belajar itu jangan dipaksa guys, kalau menurut aku ya. Bakal lebih efektif kalau kita tuh suka dulu sama pelajarannya, baru pelajaran itu bakal mudah masuk kayak gitu. Yang keempat, ini juga cara yang sangat ampuh dan efektif untuk mengimprove our skill. Talk with stranger or talk with native, yaitu bicara dengan orang asing. Maksud aku tuh asing di sini yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya gitu, kayak misalnya orang Australia, terus orang Inggris, orang Amerika, orang Western, pokoknya something like that. Yang dia itu ada aksennya gitu dalam berbicara. Jadi kita juga belajar how to pronounce it in their accent and how to sound like a native. Jadi ini lebih kayak untuk speaking sih, untuk memperindah ketika kita berbicara bahasa Inggris gitu. Jadi kita nggak kelihatan banget kayak baru belajar bahasa Inggris. Kalau aku pribadi, ini tuh merupakan tanjakan yang sangat cepat untuk bisa mengimprove speaking skills kalian. Nah, selanjutnya untuk grammar atau tenses atau something that we need to understand in learning English. Walaupun belajar grammar itu bukan suatu kewajiban, tapi kita juga at least know about that a little bit kayak gitu kan, tahu juga lah sedikit-sedikit. Nah, biasanya aku belajarnya dari YouTube atau podcast karena platform-platform tersebut itu banyak banget yang ngasih informasinya itu asik gitu guys. Kalian bisa cari sendiri. Biasanya aku di Kampung Inggris LC, itu bagus banget cara penyampaiannya. Aku suka banget buka platform itu. Dan bisa juga dengerin podcast-podcast yang lain dalam bahasa Inggris. Pokoknya banyak banget sekarang situs-situs yang bisa kalian kunjungi untuk belajar bahasa Inggris dalam hal grammar tadi gitu. Jadi nggak bakal ngebosenin. Kalau kalian misalnya bukan tipe orang yang suka kayak belajar duduk dengerin kayak gitu kan, ya kalian dengerin YouTube atau podcast aja kayak gitu. Itu bakal lebih efektif buat kalian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian dalam mempelajari bahasa Inggris itu. Yang selanjutnya ke entertain lagi, yaitu baca buku atau nulis. Nah, jadi guys, I have a really good story to share to you about how finally I like or love to learn English. Jadi kenapa pertama kali aku tuh suka banget bahasa Inggris. Jadi ini agak sedikit memalukan sih, tapi nggak apa-apa buat sharing aja ke kalian. Waktu SD, aku tuh sangat-sangat lemah dalam bahasa Inggris. Even for
a little or a simple sentences, aku tuh nggak tahu cara jawabnya gimana. For example, how many umbrella in the picture? Jadi dia kayak nanya kan, berapa umbrella gitu kan di picture gitu kan, di gambar buku itulah gitu. Aku nggak bisa jawab. Beneran aku nggak bisa jawab. Dan itu kayak, aku tuh paling nggak suka dulu bahasa Inggris. Kayak susah banget belajarnya dan mungkin karena itu suatu hal yang baru dan nggak kita gunain di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak, I don't know about English, even a bit sentence. Jadi ya gitulah cerita aku pada SD gitu kan. Terus aku masuk SMP nih kan. Nah di SMP itu ada seorang guru masterpiece yang sampai saat ini aku masih sangat berterima kasih kepada beliau, karena beliaulah yang akhirnya membuat aku sangat tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris. Namanya Miss Yanti. Nah Miss Yanti ini masuk kan ke kelas aku pertama kalinya, dan aku ingat banget beliau nyuruh kita atau ngasih tugas untuk bikin diary setiap hari in English. Basically aku suka nulis, apalagi diary, dan ya aku pikir ya it makes sense gitu kan, itu masih relate kayak gitu. Jadi ya udah aku bener-bener mencoba untuk menulis bahasa Inggris dalam diary aku, and every day she correct my diary. Jadi bener-bener beliau itu, Miss Yanti itu koreksi mana nih kalimat yang udah bener, mana kalimat yang perlu diperbaiki, dan di mana nih aku salahnya kayak gitu. Kayak gitu setiap hari sampai akhirnya aku suka gitu. Itulah yang pertama kali bikin aku suka bahasa Inggris, guys. Jadi pasti kalian tuh bakal nemuin momen kalian sendiri di mana kalian, oh akhirnya aku suka bahasa Inggris kayak gitu. Sama juga baca buku juga bisa bikin bahasa Inggris kalian tuh lebih baik atau mengembangkan bahasa Inggris kalian, karena kan di situ kita kayak baca lebih fokus. Secara nggak sadar kita tuh udah belajar kata-kata baru dan juga bentuk-bentuk kalimat yang baru. Nah kalau untuk belajar bahasa Inggris, kalian mau grammar yang bagus ya bisa baca dari buku-buku bahasa Inggris kayak gitu, karena kan apalagi buku-buku yang non fiksi kayak gitu itu bakal mengimprove grammar kalian banget. Yang ketujuh adalah menggunakan aplikasi berbahasa Inggris. Nah ini ada banyak banget aplikasinya. Pokoknya banyak banget lah. Nanti aku bakal kasih tahu di sini. Ya, pokoknya di sini gue bakal kasih tahu apa aja aplikasi-aplikasi bahasa Inggris yang bisa kalian gunain. The last but not least, kursus bahasa Inggris. Ini nggak bisa dipungkiri karena ketika kita kursus kita itu udah ada silabusnya gitu guys, ada schedule materi apa yang bakal kita pelajari. But of course, yang aku maksud kursus di sini bukan hanya kayak kursus di tempat-tempat formal kayak gitu. Kalian juga bisa minta tolong sama teman kalian atau sama saudara kalian atau sama keluarga kalian untuk ngajarin kalian bahasa Inggris gitu. Pasti kan ada nih di sekitar kalian tuh orang-orang yang pintar bahasa Inggris. Nah kalau misalnya dia juga nggak sibuk dan bisa, kenapa kalian nggak minta bantuan dia gitu untuk nolongin kalian belajar bahasa Inggris? Itu. So guys, that's all about today. Jadi itulah hari ini yang mau aku sampaikan ke kalian. Aku pikir ini perlu aku sampaikan karena this all based on my experiences. Jadi semoga bisa ngaruh juga di kalian seperti ngaruh di aku. Kalau kalian suka dan ngerasa terbantu dengan video ini, please give your thumb. Dan jangan lupa buat komen di kolom komentar bawah apa aja yang harus aku improve dan perbaiki di video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini supaya kita bisa terus terkoneksi dan supaya aku bisa terus membuat video-video yang menginspirasi dan ya bermanfaat bagi kita semua. And the last one, please share this video to all your friends, your family, your neighbor, and anyone that you know. So guys, makasih banget udah nonton sampai habis. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.